Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Balai Belajar YouTube channel. Nah, kali ini kakak bakalan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bahas soal ujian sekolah kelas 6 SD ya. Ini sudah masuk ke part terakhir, yaitu kita akan bahas 3 nomor dari nomor 33, 34, dan 35. Buat yang belum nonton dari part 1 sampai part akhir, kalian bisa cek di playlist Balai Belajar. Di situ ada playlist video kumpulan bahas soal ujian sekolah kelas 6. Oke, kelas 6 SD. Sekarang kita lanjut ke nomor 33. Oke. Nah, kalian bisa lihat ini soalnya ya, yang nomor 33. Nah, kalau kalian menemukan soal cerita, kalian harus pahami soal ceritanya. Jadi harus dibayangkan. Nah, jadi di sini ada sebuah mobil berangkat dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jadi di sini sebuah mobil ya. Jadi kalian harus bisa membayangkan di sini berangkat dari kota P ke kota Q. Ya, dari kota P ke kota Q dengan kecepatannya di sini adalah 70 km per jam. Kecepatannya 70 km per jam. Ya. Nah, kemudian jarak kedua kota tersebut, jadi jarak antara P ke Q ini adalah 175. Jaraknya kita tulis 175, satuannya di sini kilometer ya. Kemudian jika mobil tiba di kota Q pukul 12, jadi nih sampai di sini itu jam 12.00. Oke. Maka pada pukul berapa mobil tersebut berangkat dari kota P? Yang ditanya adalah pukul berapa? Pukul berangkat. Pukul berapa ya? Pukul berapa berangkatnya? Oke, gini ya. Oke. Nah, ini berhubungan dengan soal kecepatan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanti kalian lupa nih apa ya rumus untuk soal-soal yang ada kecepatan, jarak, waktu. Nah, kalian bisa patokannya adalah lihat satuan ini, satuan dari kecepatan. Nih, satuan yang ada kayak begini ya. Ya, satuan kecepatan di sini adalah kilometer per jam. Maka kita bisa tarik rumusnya, yaitu kecepatan ini adalah kecepatan, berarti kecepatan ini adalah kilometer. Kilometer ini adalah jarak. Jam di sini adalah waktu. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita pakai segitiga gini. Nah, ya. Jadi kalau misalkan lupa rumusnya apa? Nah, jadi kalian bisa lihat dari satuannya, satuan yang ada kayak gini. Kalau misalkan kecepatan itu satuannya kilometer per jam, maka rumus dari kecepatan adalah kilometer jarak per jam itu waktu. Berarti kecepatan adalah jarak per waktu. Jadi bisa ambil rumusnya dari sini. Nah, kalau udah tahu segitiga begini, ya kan? Nah, ingat kalau yang begini ini kali, kalau ini bagi. Berarti kalau yang ditanya waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Ya, oke. Atau biasanya kalau kakak itu ada juga yang menyingkatnya itu JKW, Joko Widodo ya. Kalau lebih mudah, J-nya itu jarak,
K-nya kecepatan, W-nya waktu, JKW, Joko Widodo, untuk lebih mudah menghafalnya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Yang ditanya adalah pukul berapa berangkatnya dari P. Maka kita kan harus tahu lama waktu perjalanannya. Kalau kita sudah tahu waktu perjalanannya berapa, maka tinggal mundur. Ya, kan tibanya jam 12. Kalau kita tahu perjalanannya misalkan 2 jam, berarti kan berangkatnya kita tahu jam berapa. Oke, maka kita harus mencari waktunya. Rumus waktu, sini jawab. Ya. Waktu W kita tulisnya ya W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan, ya. Jaraknya, nah perhatikan juga di sini satuannya. Di sini jaraknya 175 km, satuannya kilometer. Nah, patokannya adalah satuan kecepatan. Satuan kecepatan di sini kilometer per jam. Ininya harus sama. Kalau ini kilometer, maka ini juga harus kilometer. Kalau di sini meter, ini harus dirubah jadi meter. Ya, jadi satuannya harus sesuai. Oke. Ini udah kilometer, ini udah kilometer, berarti udah sesuai. Nah, nanti satuan waktunya adalah jam. Ya. Maka jaraknya di sini 175 per kecepatannya berapa? 70. Oke. Nah, kita tinggal bagi sekarang. Kita bagi 175 dibagi 70 berapa? 2 ya. 2 kali 70 140 kurang 5 3. Berarti sisanya adalah 35. Berarti artinya di sini 175 bagi 70 berarti 2 jam 35 menit ya. 2 jam 35 menit. Jadi waktunya adalah 2 jam 35 menit ya, karena di sini dia satuannya jam. Berarti sisanya adalah menitnya. Oke. Jadi 2 jam 35 menit waktu perjalanannya. Maka kalau yang ditanya pukul berapa berangkatnya, nyampainya jam 12, perjalanannya 2 jam 30 menit. Maka tinggal mundur, ya kan? Mundur 12 atau mundur itu berarti kalau dalam waktu itu dikurang. Berarti jam 12.00 dikurangin 2 jam 35 menit. Nah, ini pengurangan waktu. Masih ingat nggak pengurangan waktu? Kalau pengurangan waktu, nah pengurangan waktu kita lihat ya. 00 ini kan sama menit, ini sama jam, ya kan? Nih pemisahnya adalah titik ini. Maka ini kan 0 dikurangin 35 kan nggak bisa kan? Maka ini menit kita pinjam ke jam sini. Ini kan 12 jam. Kita pinjam 1 jam, maka sisanya 11 jam, ya kan? Nah, yang 1 jam tadi kita sudah pinjam nih buat di sini, buat kasih menit. 1 jam itu berapa menit? 60. Maka yang 00 ini jadinya 60. Ya. Nah, sekarang kita tinggal 60 dikurangin 35. Berapa? Ya, 25. Ya, 60 kalian kurangin 35, 25 titik. Oke. Nah, sekarang di sini ini 11 kita kurangin 2. 11 kita kurangin 2 berapa? Iya, 9. Maka berangkatnya adalah pukul berapa berangkat? Berangkat pukul 9.25. Ya. Mudah ya. Oke, ini untuk yang nomor 33. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Ke nomor berikutnya yaitu soal nomor 34. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Kita baca. Diketahui koordinat titik K negatif 2,4, L negatif 4,2, M negatif 2,2 dan N adalah 0,2. Jika keempat titik dihubungkan, maka tentukan bangun datar yang terbentuk. Ya, ini koordinat. Nah, kalau mau menjawab soal seperti ini, kalian harus pastikan kalian gambar. Lebih bagusnya ini kertasnya yang kotak-kotak ya.
Nah, kalian gambar, kita tulis dulu nomornya. Kita tulis di sini K-nya adalah negatif 2,4. Kemudian L-nya adalah negatif 4,2. Kemudian M-nya negatif 2, negatif 2. Dan N-nya 0,2 ya. Nah, ini ya. Sekarang kita gambar dulu koordinat garis ininya. Yang ini X, ini Y ya. Nah, lihat di sini. Patokannya adalah X, Y. Ingat ya, X, Y. Jangan kebalik Y, X. Tapi X, Y. Oke. Berarti yang ini X, yang ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Jangan kebalik. Nah, lihat di sini. Oh, ini angkanya paling gede adalah 4 atau negatif 4 ya. Maka kita bisa bikin garisnya maksimal 5 boleh ya. Ini 0. Oke. Ini 0 berarti 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Kalau bisa ininya rata ya. 2 3 4 5. Kalau bisa rata. Oke, kita tulis ke kanan berarti bilangan positif. 1 2 3 4 5. Ke kiri negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ke atas positif 1 2 3 4 5. Ke bawah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Tengah ini adalah 0. Oke. Nah, sekarang kita satu-satu. K negatif 2,4. X sama Y. Berarti X-nya adalah negatif 2. Ini garis yang X, ya kan? Negatif 2 mana? Oh, yang ini. Negatif 2,4. Berarti yang ini. Nah, kita tarik garis. Ini kalau ada penggaris, kalian pakai penggaris ya. Oke, di sini adalah K. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang L-nya negatif 4,2 X, Y ya. Berarti X-nya adalah negatif 4. Negatif 4 mana ini? 2-nya mana? Ini kan. Nah, kalau ada penggaris kalian pakai penggaris biar lebih rata. Ini L, titik L. Kemudian titik M-nya negatif 2, negatif 2. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2 ini ya. Nah, KLM. Oke. Sekarang N-nya adalah 0,2. X-nya 0, maka Y-nya 2. Y-nya 2 yang mana? Yang ini. 1, 2 ini kan. Berarti ini adalah N. Nah, sekarang kita gariskan, hubungkan garis-garis tadi, yang titik-titik yang tadi. Kita garis ini ke sini ya. Nah, maka ini akan membentuk suatu bangun datar apa? Ya betul, layang. Oke, mudah ya. Next, soal berikutnya, soal terakhir, yaitu nomor 35. Oke. Ini ya. Ini nomor 35. Oke. Nah, lihat. Bak mandi volumenya 1,2 meter kubik, ya kan? Terisi air setengah bak. Air dalam bak tersebut digunakan untuk mandi. Lalu diisi sampai penuh. Berapa liter volume air yang diisikan setelah mandi? Oke, kita pahami dulu soal ceritanya. Nomor 35. Oke. Jadi di sini ada bak mandi. Kita gambar ya biar lebih jelas. Ini bak mandi. Oke, sini ya. Nah, anggap seperti ini. Bak mandi volumenya 1,2 meter kubik. Berarti volume itu volume bak mandi penuh. Penuh ini dia 1,2 meter kubik. Nah,
Sedangkan di sini harusnya volume itu satuannya liter, kan di situ ada 45 desimeter kubik. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka kita rubah dulu nih yang 1,2 meter kubik, kita rubah menjadi liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka kita harus merubah meter ke kubik ke desimeter kubik. Berapa tangga? Nah, kalau lupa nih. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini kubik ya. Kalau kubik berarti satu tangganya itu adalah 3. Ke bawah dikali, ke atas dibagi ya. Ini kita akan merubah dari meter ke kubik ke desimeter kubik nih. Meter kubik ke desimeter kubik. Oh, turunnya 1. Kalau turun 1 karena ini kubik, meter kubik ya, maka nilainya adalah satu tangga itu 1000 ya. Berarti 1,2, jadi dari meter ke kubik ke desimeter kubik adalah dikali 1000. 1,2 dikali 1000. Tinggal geser ya ininya. 1,2, maka gesernya dari ke kanan kalau dikali. Dari mana? Dari koma. 1, 2, 3. Berarti 1200 desimeter kubik atau liter. Oke. Sudah ya. Nah, lanjut lagi. Oke, bak mandi volumenya 1,2 meter kubik, terisi air setengah bak. Berarti terisi airnya setengah bak nih. Ini kan penuhnya segini. Setengah dari 1200. Setengah dari 1200 yaitu 600 ya, ibaratnya sini ya. Nah, ini terisi air nih. 600 desimeter kubik. Oke. Udah ya. Nah, kemudian air dalam bak tersebut digunakan untuk mandi 45 desimeter kubik. Berarti dipakai mandi nih, udah airnya setengah, dipakai mandi 45 desimeter kubik. Berarti tinggal berkurang kan kalau dipakai. Tinggal kalian kurangi 600 dikurangin berapa tadi? 45 ya. 0 kurangin 5 nggak bisa, pinjam ke sini. Pinjamnya jadi 59, ini 10 ya. 10 kurangin 5, 5. 9 kurangin 4, 5. Ini 5. Berarti sisanya setelah mandi, nah sini ya kita tulis. Setelah mandi adalah 555 desimeter kubik. Oke, sampai sini sudah paham ya. Nah, terus lalu diisi sampai penuh. Nah, berapa liter volume air yang diisikan setelah mandi? Nah, setelah mandi, ini kan setelah mandi nih. Ini setelah mandi. Setelah mandi airnya sisa segini. Maka yang ditanya adalah berapa liter volume air yang diisikan setelah mandi ya, supaya dia sampai penuh. Berarti dari sini ke sini nih, dari sini ke sini berapa yang harus diisi, berapa liter. Berarti tinggal kita selisihnya ya kan, 1200 kita kurangin 555. 1200 dikurangin 555. Oke, 0 dikurangin 5 nggak bisa, kita minjemnya ke sini ke 120. Maka 120 dikurangin 1 jadinya 119. Ininya jadi 10. 10 kurangin 5, 5, 9 kurangin 5, 4, 11 kurangin 5, 6. Oke, maka volume yang harus diisi supaya penuh adalah 645 desimeter kubik atau 645 liter. Paham ya sampai sini ya? Mudah ya. Jadi kalau misalkan ada soal cerita, kalian harus membayangkan dulu supaya mengerti alur dari soal tersebut. Baru kalian bisa menjawabnya. Oke? Nah, sampai di sini dulu video kakak hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bantu kakak dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya kakak lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.